persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai penggantian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanlah kami dan seluruh dunia.
Kita doakan doa penutup dari lembaga doa SRA Legio Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Tuhan yang suci, di bawah perlindungan kami berdoa. Perawan yang mulia dan terpuji, janganlah mengabaikan doa-doa kami dalam kesukaran, tetapi selalu bebaskanlah kami dari segala bahaya. Santa Maria yang tak bernoda dosa, pengantara segala rahmat, doakanlah kami. Malaikat agung Sambung Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Seluruh bala tentara surgawi, legio malaikat Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami bersama-sama, ya Tuhan, dikeluarkan dari Santa Maria, iman sepenuhnya kepada-Mu dan kepercayaan kepada Sang Putri, hingga kami dapat mengalahkan dunia. Berilah kami kepercayaan itu, terdorong karena cinta, sehingga kami dapat melaksanakan semua pekerjaan karena cinta sejati kepada-Mu, dan adalah sesama kami, selalu melihat Tuhan dan kami Tuhan. Berilah kami kepercayaan yang kokoh, kebaikan dan doa, tempat kami berdiri dengan tenang mendapat hidup, menghadapi kesusahan, sukacita dan kekecewaan hidup. Kepercayaan yang berani dan melindungi kami, hingga kami tidak ragu-ragu, sanggup melaksanakan pekerjaan buruk bagi Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kepercayaan yang menjadi utuh kami bagi hidup kami, yang memimpin kami yang bersatu untuk menyalakan api cinta kasih Tuhan di mana-mana, untuk menyinari mereka yang ada dalam kegelapan dan bayangan maut, untuk menguatkan mereka yang telah pada semangatnya, untuk membawa kembali hidup kepada mereka yang telah mati karena dosa. Kepercayaan yang menuntun langkah kami melalui jalan damai, sehingga hidup kami setelah perjuangan hidup ini tanpa kehilangan seorang pun, berkumpul kembali dalam kerajaan dan keluhuran. Amin. Semoga jiwa-jiwa para anggota legio kami dan jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerajaan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kristus cahaya dunia, cahaya jimat di dalam kegelapan. Ia selalu menyertai manusia, pun pola dalam kematian. Ia mengantar kita ke rumah cahaya abadi, ke rumah Bapa di surga. Foto ini saya dapatkan di tengah-tengah kami yang memberikan
Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikian telah sabda Tuhan. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga
bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau tadi James terharu, saya mencoba agar kita tertawa sih. Karena sesungguhnya perayaan ini juga adalah sebuah perayaan sukacita bagi kita. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika saya mengunjungi sebuah paroki di Fort Wayne di daerah Indianapolis di Amerika. Lalu saya berjalan-jalan di belakang gereja di mana saya akan melakukan ada program namanya Mission Bridging. Dan ketika saya berjalan-jalan di gereja yang sudah sangat tua dari tahun 1800, lalu saya melihat di belakang itu sebuah pemakaman sebagian sudah sangat tua, tapi masih banyak nisan-nisan yang baru. Hari itu sore hari, dan ketika saya sedang berjalan di antara batu-batu nisan, saya mencoba melihat atau membaca apa yang mereka tulis di batu nisan itu. Lalu saya menemukan kata-kata ini: Remember me as you pass by, as you are now, so once was I. As I am now, one day you will be. So stop and say a prayer for me. Kalau diterjemahkan, ingatlah aku saat kau lewat. Seperti kamu sekarang, begitulah aku dulu. Seperti aku sekarang, begitulah kamu suatu hari nanti. Jadi berhentilah sejenak dan doakan aku. Entah kenapa ketika saya membaca tulisan yang ada di batu nisan itu, saya berhenti seperti yang dia minta. Lalu saya mendoakan 3 kali salam Maria untuknya. Pengalaman itu mengubah persepsi saya tentang apa artinya mendoakan orang beriman. Ketika kita merayakan Ekaristi untuk mengenangkan arwah orang beriman, ini bukan sekedar panggilan untuk mendoakan orang-orang terkasih yang telah meninggal, tetapi juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita bahwa kita nanti akan mati juga, dan tentu kita juga membutuhkan dua-dua orang yang mungkin melintas di depan nisan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, karena itu saya harus katakan pertama-tama, kehadiran kalian adalah sebuah kehadiran yang pantas untuk diapresiasi. Karena mendoakan orang meninggal adalah sebuah keutamaan dari iman kita sebagai orang Katolik. Ketika kita berkumpul bersama untuk mendoakan saudara-saudara kita, kita telah menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yakni berdoa bagi saudara-saudara yang telah berpulang. Dan untuk sore hari ini kita berdoa untuk Ibu Windy Hartati, ibu dari saudara James dan Desiree, yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Ketika kita mendoakan arwah orang beriman, di sisi lain sesungguhnya kita juga menunjukkan sebuah hasrat yang amat kuat akan kesatuan kita dengan Allah.
kita menjadi bagian dari orang-orang kudusnya yang telah memperoleh ganjaran abadi dalam kemuliaan Allah di surga. Kita tahu bahwa ada 3 golongan anggota gereja. Yang pertama orang-orang kudus yang selalu ada dan berdoa bagi kita. Dan golongan yang kedua adalah mereka yang masih ada dalam purgatorium, api pencucian, yang membutuhkan doa-doa dari kita. Dan golongan yang ketiga adalah saya tahu kita yang masih bersiap. Jadi gereja itu punya 3 golongan, para kudus yang di api pencucian dan kita yang masih bersiap. Dan yang kita ada di dalam satu kesatuan dengan Allah sendiri. Kerinduan akan kemuliaan surgawi dan mendoakan orang yang sudah meninggal adalah 2 peristiwa yang sangat erat terhubung. Seperti halnya sukacita dan air mata bertemu di dalam Yesus Kristus yang merupakan dasar iman dan harapan kita. Di satu sisi, gereja seperti Yesus turut merasakan air mata orang-orang yang menderita perpisahan dari orang-orang yang mereka kasih. Saya membutuhkan 5 tahun agar bisa sungguh-sungguh merasa nyaman dengan diri saya setelah ibu saya meninggal. 5 tahun. Saya bisa bayangkan James mungkin baru 1 tahun. Masih sering-sering gitu. Karena kita merasa kehilangan yang orang yang kita cintai. Saya mencoba membenarkan perasaan saya yang membutuhkan 5 tahun karena mungkin saya tidak punya wanita lain selain ibu saya. Jadi bagi saya sangat berat. Ibu menjadi wanita yang paling dekat dengan saya, terutama karena saya sebagai imam sepertinya. Tapi lihat bahwa kadang-kadang kita membutuhkan waktu yang begitu lama untuk sungguh-sungguh bisa menerima kenyataan hidup kita bahwa kita kehilangan seseorang yang sangat berarti, kehilangan seseorang yang sangat kita cintai. Tapi di sisi lain, kita berkata bahwa hanya satu jalan untuk sampai ke surga, yakni melalui kematian. Makanya orang selalu ingin ke surga, tapi kalau ditanya siapa yang mau duluan, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena kita tahu jalannya harus melalui kematian. Itu juga agak sedikit kontradiktif sebenarnya. Kita berdoa memohon agar kita ke surga, tapi begitu disuruh berangkat, keberatan. Tapi harus dikatakan bahwa kematian itu menjadi sebuah pintu emas, gerbang emas untuk masuk dalam kemuliaan Allah. Maka melalui pemahaman seperti ini, kenapa saya katakan ini juga menjadi sebuah sukacita? Karena kita bisa percaya, bisa meyakini bahwa dia orang yang kita cintai selama hidup dia. Sekarang dia ada di surga, di dalam kemuliaan Allah bersama dengan orang-orang kudus, dan kita masih terhubung dengan mereka melalui doa-doa. Doa mereka, doa para kudus bagi kita, dan juga doa-doa kita kepada orang-orang lain yang masih ada dalam api pencucian. Hari ini kita berkumpul bersama keluarga, sahabat, teman-teman sepelayanan untuk mengenangkan dan mendoakan arwah dari Ibu Winnie Merpati. Sungguh indah bagi kita ketika kita berkumpul sekarang bahwa Yesus sendirilah sesungguhnya yang membangkitkan orang-orang mati. Kita beriman kepada Yesus dan sekarang kita merayakan yang Ekaristi, dan kita bisa berbangga karena Dia yang kita sembah, Dialah yang akan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal. Yesus sendiri telah menjadi buah sulung dari kebangkitan itu. Ia mati dan dikuburkan, tetapi Ia bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Yesus mengingatkan bahwa kematian tidak akan menguasai orang-orang beriman, melainkan akan dibangkitkan sama seperti Dia. Sekali lagi
lagi, ini yang menjadi alasan kita kenapa kita bersukacita. Karena apa yang dijanjikan oleh Kristus bagi orang-orang yang percaya kepadanya digenapi dalam diri Ibu Winnie Artati. Tradisi gereja mendorong kita untuk berdoa bagi mereka yang telah meninggal, khususnya dengan mempersembahkan perayaan Ekaristi bagi mereka. Perayaan Ekaristi inilah bantuan rohani terbaik yang dapat kita berikan kepada jiwa mereka, di mana segala hal yang baik yang telah mereka lakukan akan kita kenangkan, dan nama mereka akan kita ungkapkan di dalam doa-doa kita. Mengenang orang mati, merawat makam mereka, dan berdoa memohon belas kasihan merupakan kesaksian harapan yang penuh keyakinan yang berakar pada satu kepastian bahwa kematian bukanlah situasi terakhir bagi manusia, karena manusia ditakdirkan untuk hidup tanpa batas, dan ini berakar dan terpenuh di dalam iman kita. Coba Anda bayangkan kalau demikian sebenarnya hidup kita di dunia ini sangat singkat. Kalau Anda merasa umur sekarang 100 tahun, itu tidak masih singkat, karena ada kehidupan yang lain yang tak bisa Anda ini walaupun Anda buat hari dan sebagainya. Namanya kehidupan benar. Saudara-saudara yang terkasih, terutama para sahabat keluarga dari Ibu Winnie Artati. Tadi dalam bacaan Injil pada bagian terakhir kita mendengar Yesus berkata, sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada hari kiamat. Saya tadi sebelum saya kesini saya terima teks dari James, Pastor kita pakai ini, lalu saya baca, mencoba melihat itu dalam pertemuan kita, baca Injil yang telah kita dengar. Apa yang kita dengarkan tadi bahwa Yesus mau agar tak satu pun yang telah diberikan Bapa kepadanya hilang. Ini merupakan sebuah ungkapan yang membuat kita bisa berbangga. Inilah pengungkapan rahasia hidup orang beriman, di mana Allah mengendaki supaya setiap orang yang telah melihat Anak, yang telah percaya kepadanya, beroleh kehidupan yang kekal. Maka kalau demikian, sekarang kita boleh percaya apa yang menjadi kehendak Allah telah terjadi dalam kehidupan berikutnya dari Ibu Winnie Artati. Karena kehidupan kekal bersama para malaikat dan orang-orang kudus di surga adalah sebuah janji dan kebenaran yang datang dari Allah sendiri. Dengan iman seperti ini, kita bersatu dengan Bunda Maria yang menderita tragedi kematian Kristus di bawah salib dan mengambil bagian dalam sukacita kebangkitannya. Semoga Bunda Maria yang sering juga dikatakan sebagai gerbang surga membantu kita untuk semakin memahami nilai doa dalam permohonan bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Mereka walaupun sudah terpisah dengan kita dari dunia ini, mereka tetap dekat dengan kita. Maka semoga Bunda Maria mendukung kita dalam ziarah harian kehidupan kita di bumi ini, dan semoga Bunda Maria juga membantu kita untuk tidak pernah melupakan tujuan akhir hidup, yaitu surga. Dalam bahasa Maria, kita memohon belas kasihan Bunda dengan berkata, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Ini adalah sebuah ungkapan doa yang sangat mesra dengan Bunda Maria, yang kita percaya dan besok kita rayakan. Jadi misa ini bukan pengganti besok ya. Janji besok masih harus ke gereja. Jangan merasa sudah bisa tadi. Belum, liturginya beda. Liturgi hari ini adalah kita berdoa untuk Allah, tapi liturgi besok
Untuk keluarga, pasti kadang-kadang kita mengingat pada hal yang baik. Kadang-kadang kita beringat dia. Mungkin banyak nasihat-nasihat yang kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Ada saat-saat di mana kita sangat merindukan mereka. Bahkan ketika kita berdoa, mungkin kita bisa masih menangis. Menangis bukan karena sedih sebelumnya, tetapi menangis karena kita mencintai dia yang kita doakan. Maka semoga keluarga, sahabat-sahabat dekat dengan doa-doa yang kita panjatkan semakin memahami misteri Allah dari rasa kehilangan, tetapi sekaligus juga dari pengharapan akan kebangkitan. Dan semoga kita semua juga yang turut serta mendoakan ya Ibu ini hari kita juga semakin menyadari apa yang dituliskan tadi pada batu nisan itu. Ingatlah aku saat kau lewat, seperti kamu sekarang masih jalan-jalan, itu kira-kira. Begitulah saya pun ketika masih hidup, seperti kamu sekarang ya, jalan-jalan, begitulah aku. Tapi seperti aku sekarang terkubur di dalam kuburan ini, begitulah kamu nanti. Maka berdoa untukku, ya, ucapkan sebuah doa. Ini juga dapat menjadi perlindungan bagi kita, karena pada akhirnya orang lain pun akan berkumpul seperti sekarang dengan foto kita yang lain ada di sini yang membawa kita. Semoga iman kita semakin diteguhkan, pengharapan kita akan tua kita juga semakin diteguhkan, dan kiranya perayaan ini sungguh-sungguh menghantar mereka yang kita doakan kepada kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dan Maha Kuasa yang membangkitkan kembali dari
sebab awal-awal orang-orang hidup demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan bersorak. Dengan sukacita
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamaah, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.
juga mengucapkan terima kasih pada kru gabungan Jubilee, para penyanyi dan pemusik dari berbagai kru di katedral yang telah mempersembahkan musik liturgi yang begitu menyentuh dan mengangkat hati. Terima kasih. Pada seluruh keluarga kami, Oscar, Yeyen, Julius, Lucia, Satria, Tante Erna Cantiknya, Tante Sandra, Berta, Rosa, Citongsiu, Dia, Johan, Kur, dan semua yang mendoakan saat ini. Terima kasih atas cinta, kekuatan, kebersamaan yang terus menjadi penopang kami selama setahun ini. Puji Tuhan. Amin. Dan tentu saja terima kasih kepada semua sahabat yang hadir hari ini, terutama dari lingkungan Santo Yosef, untuk teman kerja, teman main, teman beribadah, NKRI, Radio Maria, Senakel, Cap, SJGB, Mas Senang, Mas Taiji, Mas Ciko, Mas Belajar Mandarin, maaf kalau boleh disebut, semua yang ada di komunitas kami, yang menemani kami dengan doa, perhatian, cinta kasih, tak tanya. Doa dan dukungan semua memberi arti yang sangat besar